saya Yultianandio NIM 2019-03054. Di sini saya akan mempresentasikan teori majemuk dalam pembelajaran AUT. Asri Budiningsih berpendapat kecerdasan adalah suatu kemampuan memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tertentu. Rentan masalah atau sesuatu yang dihasilkan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, termasuk mulai dari upaya mengakhiri cerita, menentukan langkah-langkah permainan catur, menambal selimut yang sobek, sampai menghasilkan teori-teori komposisi, musik, dan politik. Seorang dikatakan cerdas bila ia dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya dan mampu menghasilkan sesuatu yang berguna bagi umat manusia. Demikian, merujuk beberapa definisi kecerdasan yang disampaikan oleh para ahli, maka kecerdasan tidak terpaku pada kemampuan akademik, namun di dalamnya mencakup sejumlah kemampuan seseorang, baik fisik maupun psikis, yang bekerja secara simultan untuk memecahkan masalah, menyesuaikan diri, merespon stimulus secara tepat dan benar, dan sebagainya. Apa yang dikemukakan oleh seorang profesor psikologi dari Urfey University yang juga tokoh pencetus teori kecerdasan ganda, yaitu Hourgarden menegaskan bahwa skala kecerdasan yang selama ini dipakai ternyata memiliki banyak keterbatasan sehingga kurang dapat meramalkan kesuksesan untuk masa depan seseorang. Menurut kecerdasan seorang meliputi unsur-unsur satu, kecerdasan bahasa berisi kemampuan untuk berpikir dan menggunakan bahasa dan kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Peserta didik dengan kecerdasan bahasa yang tinggi umumnya ditandai dengan kesenangan pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan suatu bahasa seperti membaca, menulis karangan, membuat puisi, menyusun kata-kata mutiara, dan sebagainya. Peserta didik seperti ini juga cenderung memiliki daya ingat yang kuat, misalnya terhadap nama-nama orang, istilah-istilah baru, maupun hal-hal yang sifatnya detail. Mereka cenderung lebih mudah belajar dengan cara mendengar dan verbalisasi. Contohnya, orang-orang yang memiliki kecerdasan bahasa, misalnya pengarang, penyair, wartawan, pembicara, pembaca berita. Yang kedua, kecerdasan matematis atau logis. Kecerdasan logis matematis memuat kemampuan seorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif. Berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Peserta didik dengan kecerdasan logis matematis tinggi cenderung menyenangkan kegiatan menganalisis dan mempelajari sebab akibat terjadinya sesuatu. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial memuat kemampuan seseorang untuk lebih memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang. Peserta didik ini memiliki kemampuan menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi seperti dijumpai pada orang dewasa yang menjadi pemahat atau arsitek suatu bangunan. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Hal ini dapat dijumpai pada seorang yang unggul pada saat suatu cabang olahraga seperti bulu tangkis, sepak bola, tenis, renang, menari baik balet, maupun lainnya, terampilan berakrobat, atau bermain sulap. Seorang yang memiliki kecerdasan kinestetik adalah orang-orang yang tampil memanipulasi objek dan cakap melalui
aktivitas fisik. Contoh-contoh orang yang memiliki kecerdasan kinestetik yaitu atlet, penari, ahli bedah, dan pengrajin. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap suara-suara non-verbal yang berada di sekelilingnya, termasuk dalam hal ini adalah nada dan irama. Terima kasih.